Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ayah bunda dimanapun berada, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Harapan saya seperti itu. Dan alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di channel Kado untuk Bunda. Dan semoga channel ini bisa menjadi teman untuk bunda-bunda semua. Dan alhamdulillah hari ini kita akan sharing lagi. Dan pada video kali ini, di kesempatan kali ini kita akan sharing tentang bagaimana caranya menumbuhkan minat, menumbuhkan ketertarikan anak pada buku ya. Mungkin ini satu hal yang saya sudah lulus ya, tapi tidak ada salahnya sekarang kita sharing-sharingkan lagi karena siapa tahu banyak di luar sana bunda-bunda yang masih membutuhkan. Dan semoga channel ini semakin bisa bermanfaat untuk bunda-bunda semua ya. Oke, sebelumnya jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like, subscribe ya untuk video-video kita, dan silakan komen-komen yang membangun. Siapa tahu komen-komen dari bunda semua itu bisa kita jadikan konten yang bermanfaat seperti itu. Oke, terima kasih ya. Nah, baik bunda, kita lanjut ya sharing kita pada malam hari ini. Ya, di video kali ini ya. Jadi tema kita adalah bagaimana caranya menumbuhkan minat anak pada buku ya, ketertarikan anak pada buku yang tadinya sama sekali tidak tertarik menjadi tertarik, seperti itu ya. Intinya di situ tema kita. Nah, sebelumnya seperti ini. Setiap ibu itu pasti sangat peduli akan perkembangan tahap demi tahap perkembangan anaknya ya. Tidak terkecuali dengan perkembangan yang namanya bahasa ya. Dan untuk ibu-ibu yang antusias akan perkembangan anak step by step itu pasti mencari-cari cara bagaimana caranya anak saya ini setiap tahap perkembangannya itu bisa maksimal. Tentunya cara-cara yang sesuai dengan umur anak bunda seperti itu. Nah, jadi pada kesempatan kali ini bagaimana caranya menumbuhkan minat anak pada buku, ketertarikan anak pada buku itu ada dengan beberapa cara ya, dengan beberapa trik dan tips seperti itu. Dan ini nanti ketika anak sudah tertarik, ketika anak sudah berminat yang namanya pada buku itu akan sangat mempengaruhi step by step perkembangannya ya, terutama perkembangan aspek bahasa ya. Aspek bahasanya ini jadi di sini anak-anak akan semakin banyak kosakatanya, dan kemudian untuk memahami apa-apa yang keterkaitannya dengan itu akan semakin mudah seperti itu, dan memudahkan kita juga untuk berkomunikasi dengan anak-anak. Semakin anak-anak berminat pada buku, semakin anak-anak semangat ketika ibunya membacakan buku. Oke, kita mulai dari yang pertama. Apa saja itu? Ya, kita lanjut ke yang pertama. Cara yang pertama adalah kita membacakan buku untuk mereka, membacakan buku untuk anak ya. Jadikan sebagai aktivitas quality time dan momen berinteraksi. Nah, di sini kita membacakan buku untuk anak-anak. Jadi tidak hanya membelikan ya. Jadi kita bacakan buku untuk anak-anak. Kemudian di sini kita juga bisa berinteraksi dengan anak-anak, dan ini bisa menambah quality time untuk bundanya, untuk ayahnya ke anak-anak. Nah, di situ itu yang pertama ya. Untuk yang pertama adalah kita membacakan buku untuk anak. Oke bunda, kita lanjut yang kedua. Yang kedua adalah ngobrol tentang buku. Misal melihat gambar di buku, kemudian bercerita, kemudian kita pakai intonasi-intonasi yang berbeda-beda ya, sehingga apa, untuk menghidupkan ceritanya seperti itu. Jadi kita bisa membacakan buku dengan intonasi-intonasi yang berbeda supaya ceritanya itu hidup ya. Jadi kita melihat-lihat isi buku seperti itu ya. Kita lanjut yang ketiga adalah jadikan rutinitas ya, harus konsisten. Misal 15 sampai 30 menit sebelum tidur. Agar apa? Agar terbentuk kebiasaan yang bagus ini ya. Tapi sebenarnya seperti ini, tidak harus mau tidur karena biasanya setiap anak itu punya pola tersendiri. Kalau saya pribadi itu tidak sebelum tidur karena mungkin menurut saya di situ anak-anak sudah
Mungkin jadi seperti ini. Kenapa alasannya sebelum tidur ya? Karena memang di situ anak-anak ya sudah siap untuk tidur, sudah lelah seharian. Jadi kita bacakan buku, insya Allah benar-benar bisa diterima seperti itu. Tapi kalau saya pribadi ya tidak harus sebelum tidur. Kenapa ya? Karena anak-anak bisa minta bacakan buku tuh kapanpun seperti itu. Ketika pagi hari sesudah mandi, sesudah sarapan, mereka bisa minta bacakan buku. Kemudian kapanpun seperti itu. Bahkan saya sering banget yang namanya sekali baca buku itu 5 sampai 10 itu, bahkan lebih itu di saudarakan anak, bunda tolong bacain, karena memang mereka belum bisa baca, usia mereka belum bisa baca seperti itu. Jadi oke gitu. Nah, walaupun terasa banget ya ngebacain anak buku itu, apalagi dengan apa ya, dengan buku-buku yang sudah lumayan kontennya tuh berisi, udah padat seperti itu, sudah banyak tulisan, itu tuh berasa banget kalau bacain buku yang sudah seperti itu. Tapi kalau masih anak-anak 2 tahun 3 tahun itu kan lebih ke full color, lebih ke gambar-gambar, jadi dengan tulisan-tulisan yang sedikit, kontennya sedikit seperti itu. Jadi nggak apa-apa, di situ saya senang. Kenapa? Karena mereka rebutan, untuk 2 anak rebutan dibacakan buku. Nah, di situ saya senangnya. Karena bukan mereka rebutan, maaf ya, rebutan gadget seperti itu ya. Jadi, 2 anak rebutan dibacakan buku. Wah, di situ saya sangat senang seperti itu. Alhamdulillah terbentuk kebiasaan baik seperti itu. Tidak harus muluk-muluk banget, yang penting setiap harinya itu ada jadwal rutin 15 sampai 30 menit per hari, itu sudah cukup ya. Oke, itu untuk yang ketiga. Nah, untuk yang selanjutnya adalah pilih buku sesuai dengan minat anak. Agar apa? Agar anak-anak bisa terlibat. Mereka bisa terlibat dalam membacanya, dalam membaca buku tersebut. Misalkan kita tahu anak-anak kita suka dengan yang temanya transportasi, kemudian misalkan tentang hewan atau tentang tanaman di situ. Jadi kita bisa memilih buku yang memang sesuai dengan minat mereka. Agar apa? Agar mereka juga bisa bisa berkontribusi, bisa ikut-ikutan deh. Intinya seperti itu. Jadi tidak hanya diam. Jadi di sini poinnya adalah kita pilih buku sesuai dengan minat anak. Untuk yang selanjutnya kita harus menjadi role model. Nah, role model di sini maksudnya kitanya sebagai modelnya gitu ya. Jadi rutinkan ayah atau bundanya membaca agar anak meniru kebiasaan baik ini, seperti itu. Jadi jangan cuman menyuruh atau ya yang membuat anak sendiri itu ya. Kita tahu sendiri yang namanya anak-anak itu kan children see, children do. Jadi anak-anak itu meniru apa yang orang tuanya lakukan. Jadi kalau seandainya orang tuanya terbiasa dengan membaca buku, biasa mojok dengan buku, insya Allah anak akan melihat kebiasaan itu. Dan itu secara tidak langsung itu sangat-sangat bisa menular banget ya. Pasti menular kebiasaan-kebiasaan baik seperti itu ya. Sama ketika ibunya atau ayahnya rajin membaca Al-Quran di sini, insya Allah kita yang muslim ya seperti itu. Anak-anaknya apa? Anak-anaknya pun akan seperti itu, akan insya Allah rajin juga membaca Al-Quran, rajin juga belajar Al-Quran seperti itu. Terakhir dari bagaimana caranya menumbuhkan minat anak pada buku adalah ajak anak ke perpustakaan atau toko buku agar anak melihat banyak buku dan buku yang disukai ya. Kemudian serta banyak teman-teman yang membaca buku ya. Ini poin penting banget loh. Kalau seandainya memang di tempat-tempat bunda itu ada perpustakaan daerah ya, di situ bisa diajak anak untuk kita ajak anak untuk ke perpustakaan ya. Tujuannya apa? Agar anak melihat banyak buku di sini. Dan biasanya kalau di perpustakaan khusus anak-anak itu kan didesain dengan dekorasi yang seceria mungkin ya, supaya anak-anak semakin minat, semakin betah berada di perpustakaan. Nah, di situ mereka bisa melihat banyak buku, kemudian mereka pun bisa membacanya, bisa minta bacakan ke bundanya. Kemudian poin yang paling penting adalah di situ juga mereka di situ melihat ada teman-teman sebaya mereka, anak-anak juga yang sedang main ke sana, yang tujuannya untuk
membaca buku juga seperti itu. Biasanya kan kalau satu frekuensi itu kan akan ketemu di satu tempat. Nah, ini ketika kita mengajarkan kepada anak, melatih anak supaya minat pada buku itu, kita bisa salah satunya dengan mengajak ke perpustakaan atau ke toko buku. Nah, di toko buku ini juga kan tentunya toko buku untuk toko buku ya biasanya kan ada untuk dewasa, ada untuk anak-anak. Nah, di situ kita ajak mereka melihat juga, wah di sini banyak buku nih. Nah, kita boleh beli satu atau dua, tidak usah yang harus benar-benar harganya yang standar saja. Yang penting apa? Yang penting sesuai dengan minat mereka dan umur mereka tadi. Jadi di situ kita bisa rutinkan, misalkan sebulan sekali beli buku seperti itu kan. Nah, jadi itu bisa benar-benar menambah keinginan mereka. Oh iya, ternyata seperti ini ya, asik, seru seperti ini ya. Nah, baik ayah bunda semua, itu tadi tips dan trik bagaimana caranya agar anak tumbuh minatnya, kecintaannya, supaya tumbuh yang tadinya tidak suka buku, supaya kita menumbuhkan kepada anak untuk suka buku ya, untuk mau membaca buku ya, seperti itu. Walaupun anak belum bisa baca, tapi bunda atau ayahnya yang membacakan buku. Jadi ketika membelikan buku jangan cuma diserahkan, silahkan lihat saja, tapi bundanya harus tanggung jawab, ayahnya harus tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Ya ketika anak-anak belum bisa baca, ya bunda dan ayah harus membacakan. Tentunya dengan intonasi-intonasi yang lebih menarik ya. Oke, terima kasih untuk bunda-bunda yang terus setia menyimak video-video dari kami. Semoga video kali ini bermanfaat dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dan jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan bisa komen yang membangun, dan bisa share juga ke seluruh media sosial bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.